Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arthur, Pak Rian Arthur, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Di sini kami mereview film yang sudah kami tonton, yaitu film Tiga Idiots. Di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok 5. Saya sendiri Yolanda Yuandepa dengan NIM 1503620105, dan di sini ada Putri Oktavia Rahmayati, Ma M. Amar Hotami, Alpando Ade Pangestu, dan Eriza Putra Yudi. Di, di nomor satu ini dari film tersebut terdapat model pembelajaran problem based learning, di mana terdapat pada scan Akavia yang ingin melahirkan dan merasa kelelahan untuk mendorong bayi yang ada di dalam perutnya sehingga tidak bisa mengeluarkan, sehingga Pia eh, yang mengarahkan melalui seperti Zoom itu eh, membantu melahirkan anaknya Kavia itu. Nah, di sini Rancu dan kawan-kawan eh, membuat membuat sesuatu alat yang dapat mendorong anak Kavia di dalam perutnya agar bisa keluar dengan menggunakan alat seadanya, seperti menggunakan hmm, pembersih itu, dan menyalakan lampu saat padam itu menggunakan alat-alat seadanya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran project based learning. Di film tersebut, model pembelajaran project based learning ada pada scene Rancho yang mengembangkan karya temannya yang bunuh diri, sehingga temannya tersebut tidak lagi melanjutkan atau bahkan menyelesaikan karyanya tersebut. Rancho juga membuat inventor yang akhirnya dapat digunakan pada masalah yang dibahas di atas. Lalu ada pendekatan behavioristik. Di sini pendekatan behavioristik dapat mengekang daya kritis dan imajinasi pada film Three Idiots, di mana pemeran utama si Ranco pemeran utama yang dikisahkan sebagai seorang mahasiswa diusir keluar dari kelas oleh gurunya. Ia diusir karena dianggap berperilaku tak sopan dengan mengkritisi sang dosen. Dosen yang kala itu meminta Ranco menjabarkan definisi mesin, tak puas karena apa yang dijabarkan Ranco itu sesuai dengan definisi yang ada di buku. Sementara mahasiswa lain hanya mengulang hafalan, hafalan pengertian tentang mesin dari sebuah buku mendapatkan pujian. Kumpulan adegan dalam mesin tersebut memberikan gambaran lain bahwa pendekatan behavioristik memang tidak diterapkan dengan tujuan membuat siswa memiliki cara-cara yang kreatif dalam belajar, dan juga memiliki daya pikir kritis yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Apa yang disampaikan mahasiswa menjadi tidak bermakna bila tidak sesuai dengan harapan sang pendidik. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eriza Putra Yudi. Pendekatan kontekstual ini pada diri Ranco yang memegang prinsip bahwa belajar adalah tentang memahami dan menerapkan di kehidupan sehari-hari, bukan dihafal. Ini dibuktikan pada Sin Ranco dan Parhan yang mengubah isi pidato temannya yang ia terbiasa belajar dengan cara menghafal. Saat itu temannya tidak mengerti bahasa India, hanya bermodalkan mempercayakan pustakawan yang sudah membuat teks tersebut. Tanda memahami isi dan dari arti bahasa tersebut sehingga pada saat pidato menjadi kacau. Hal tersebut dilakukan Ranco dan Parhan bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa belajar adalah tentang memahami dan menerapkan. Lalu ada nomor 2, apakah model atau strategi pendekatan pembelajaran cocok dilakukan? Model pembelajaran
yang cocok jika dikaitkan dengan film tersebut adalah model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran based learning pada dasarnya diatur bagaimana langkah pembelajaran yang baik, reaksi siswa, sistem yang mendukung dalam proses pembelajaran dan membentuk sistem sosial yang baik dalam bentuk kelompok. Metode pembelajaran ini sangat cocok karena akan mudah dipahami dan diterapkan dalam keseharian di mana akan relevan dengan keseharian atau keadaan siswa tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran yang cocok baik dikaitkan dengan film dan kehidupan ialah model pembelajaran project based learning. Dengan adanya model pembelajaran ini mampu memberikan motivasi bagi siswa dengan hal yang ia minati sehingga siswa tersebut mampu belajar sendiri dan bertanggung jawab akan ilmu yang ia pelajari. Selanjutnya akan diberikan oleh teman saya Putri Oktaviani Rahmayati. Selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual, mengutamakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan memungkinkan siswa belajar efektif. Di dalam film Tiga Idiot ini, Ranco mempresentasikan model pembelajaran konseptual yang mengutamakan pembelajaran praktis, relevan, dan jangka panjang, sekaligus memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara utuh dan mengembangkan keterampilan kapasitas vital yang lebih kuat. Dalam film tersebut menampilkan sistem pendidikan behavioristik. Hal ini dikarenakan para mahasiswa dituntut untuk mengikuti cara belajar yang monoton oleh dosennya sehingga mematikan kreativitas mahasiswa dalam belajar. Apa yang disampaikan mahasiswa atau peserta didik menjadi tidak bermakna apabila tidak sesuai dengan harapan tenaga pendidik. Evaluasi yang perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan dan progres peserta didik atau mahasiswa di dalam mode pembelajaran behavioristik ini, evaluasi yang menganggap bahwa mahasiswa adalah objek pasif sehingga tidak perlu dilibatkan sehingga perlunya dengan gunakan dalam pembelajaran tersebut pendekatan humanistik antara mahasiswa dan orang tua secara aktif dalam proses evaluasi serta penyelesaian masalah yang ada. Hal itu terbukti menghasilkan efek yang lebih positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Pandu. Oke, baik, sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi secara keseluruhan film ini mengisahkan tentang inspiratif tentang persahabatan, cinta, dan juga kehidupan di dalam dunia pendidikan yang penuh tekanan. Nah, jadi dalam faktor keberhasilan untuk sukses siswa ini dan juga rendahnya kualitas proses pembelajaran adalah yang pertama adalah kurikulum, materi, pembelajaran, kemampuan siswa, semangat, dan juga motivasi siswa untuk belajar, dan juga kemampuan guru, dan juga strategi pembelajaran oleh guru yang menerapkan strategi dan metode. Jadi menurut saya faktor-faktor tersebut itu saling berkesinambungan. Nah, setelah itu untuk menerapkan dan metode pembelajaran diterapkan selama ini belum sesuai dengan karakteristik siswa dan juga bahan pelajarannya. Masalahnya adalah bagaimana untuk menemukan cara terbaik untuk mengkomunikasikan konsep yang lebih baik dan juga bagus. Nah, juga bagaimana masing-masing materinya dan juga belajar dipahami sebagai proses yang saling berhubungan dan juga membentuk pemahaman yang utuh dari guru dan juga murid. Nah, setelah itu bagaimana pembicaraan berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan juga bertanya-tanya tentang alasan dan juga makna dari sesuatu tersebut. Nah, lalu ada lagi hubungan apa yang mereka yang akan dipelajari dan juga pemahaman yang berbeda tentang apa yang dipikirkan semua siswa. Jadi mereka tidak dapat mempelajari berbagai konsep dan juga bagaimana menghubungkan dengan kehidupan nyata. Nah, setelah itu apa sih strategi untuk perbaikan? Yaitu motivasi dan juga peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi menurut kami itu adalah strateginya.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.